Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dikatria Febrianti dengan NIM 2303102162. Saya Zahra Fadia Maulina dengan NIM 2303102169. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus dan PT Sandang Jaya, sebuah perusahaan retail pakaian dan aksesoris mode yang beroperasi baik online maupun di toko fisik. Mereka di Bandung. Kita akan melihat bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan yang besar yang bergerak lambat dan strategi apa yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi ini. PT Sandang Jaya mengalami peningkatan hutang jangka pendek kepada supplier karena banyaknya persediaan yang tidak terjual. Persediaan ini bukan hanya memakan ruang, tetapi juga menjadi beban keuangan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mengoptimalkan manajemen persediaan mereka. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk PT Sandang Jaya. Yang pertama, bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Nah, untuk menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif, PT Sandang Jaya dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah analisis ABC, yaitu gunakan analisis ABC untuk mengklasifikasikan persediaan berdasarkan nilai relatifnya. Fokuskan upaya yang mengelola item persediaan yang memiliki nilai tertinggi dan mempercepat perputaran mereka. Yang kedua adalah peramalan permintaan, yaitu memanfaatkan data historis dan penjualan untuk meramalkan permintaan masa depan. Ini akan memahami dan perencanaan pembelian yang lebih akurat dan menghindari kelebihan persediaan. Kemudian adalah metode EOQ. Terapkan metode ini untuk menentukan jumlah pesanan optimal. Kemudian pemantauan real time dan rotasi persediaan. Jadi apa sih strategi yang dapat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjadi? Nah, ada beberapa untuk strategi untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual pada PT Sandang Jaya. Dapat menerapkan beberapa strategi berikut ini. Yang pertama ada diskon dan promosi. Menawarkan diskon atau promosi khusus untuk produk yang bergerak lembar dapat mendorong penjualan dan mengurangi persediaan yang menumpuk. Yang kedua ada penjualan bundling. Menggabungkan produk yang kurang laku dengan produk yang lebih populer. Dalam penawaran bundling dapat meningkatkan daya tarik dan mempercepat putaran persediaan. Yang ketiga, ada penyusutan harga. Secara bertahap, menurunkan harga produk yang lambat laku dapat membantu untuk menjual lebih cepat. Yang keempat, ada program loyalitas atau penghargaan. Menawarkan program loyalitas atau insentif kepada pelanggan yang membeli produk yang lambat laku dapat mendorong pembelian. Yang kelima, ada kerjasama dengan distributor atau retailer lain. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Nah, untuk meningkatkan rotasi persediaan dan mengoptimalkan likuiditas, PT Sandang Jaya dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah analisis permintaan dan persediaan, kemudian mengoptimalkan penempatan produk, yang ketiga penawaran spesial dan promosi, yang keempat strategi penjualan musiman dan manajemen siklus hidup produk. Jadi, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang Jaya mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Tentu ada beberapa teknologi dan sistem yang dapat diterapkan oleh PT Sandang Jaya untuk membantu manajemen persediaan dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Di antara beberapanya adalah sistem manajemen persediaan atau inventory management system,
sistem peramalan permintaan atau demand forecasting system, sistem just in time atau JIT, sistem pemesanan otomatis atau automatic pre-ordering system, teknologi RFID, radio frequency identification. Lalu bagaimana sih perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Nah, untuk mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar, PT Sandang Jaya dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah diversifikasi produk. Yang kedua adalah analisis permintaan. Yang ketiga adalah manajemen persediaan yang fleksibel. Yang keempat adalah kerjasama dengan supplier. Yang kelima adalah resiko asuransi. Nah, dari sini kesimpulannya adalah secara keseluruhan, PT Sandang Jaya dapat mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif dan mengurangi tekanan pada kewajiban jangka pendek yang diakibatkan oleh persediaan yang tidak terjual. Kemudian, strategi yang disarankan meliputi analisis persediaan, penerapan strategi penjualan dan promosi, perbaikan proses manajemen persediaan, kerjasama dengan supplier, dan penggunaan teknologi atau sistem untuk memantau dan mengelola persediaan dengan lebih baik. Sekian diskusi dari kelompok kami. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye.